Halo guys, dengan Arif di sini. Welcome back. 4 hari yang lalu, Apple baru saja nge-launching iPhone 12. Kali ini jadwalnya emang agak mundur. Kalau biasanya itu sekitar bulan September, tapi di bulan September kemarin, Apple hanya nge-launching atau ngenalin iOS, watchOS, dan iPad terbaru. Nah, untuk iPhone-nya sendiri, baru di-launching pada bulan Oktober ini. Well, langsung aja. Untuk iPhone 12 ini, Apple memperkenalkan 4 jenis atau 4 varian. Ada iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, dan iPhone 12 mini. Yap, sekarang iPhone sudah ada yang mininya. Jadi mulai dari yang kecil sampai yang besar, semuanya ada. Silakan kalian pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk iPhone 12 ini udah mendukung jaringan 5G ya. Mulai dari yang mini sampai dengan yang Pro Max-nya, semuanya udah ready untuk 5G. Ya, walaupun di Indonesia entah kapan bisa menikmatin jaringan 5G tersebut, karena di luar negeri aja masih masa penjajakan. Tapi, patut kita apresiasi Apple sudah mendukung teknologi seperti itu. Siapa tahu 5 tahun lagi 5G-nya ini sudah bisa kita pakai dan iPhone 12 ini udah mempunyai atau udah support untuk jaringan 5G tersebut. Oke, sekarang kita lihat satu persatu varian dari iPhone 12 ini. Dimulai dari yang regulernya terlebih dahulu, yaitu iPhone 12 aja, tanpa embel-embel Pro atau Mini. Secara fisik, bagian kanan, kiri, atas, bawah dari framenya ini dibuat rata. Mirip kayak desain iPhone 4 atau iPhone 5 yang banyak dikagumin orang-orang terlebih dahulu. Bahan framenya sendiri terbuat dari bahan aluminium, dan bagian belakangnya dan depannya menggunakan kaca. Yang menariknya, si kaca yang digunakan Apple untuk bagian depannya ini bukan sembarang kaca ya. Mereka bilang kacanya ini hasil collab Apple bareng Corning. Ya, perusahaan yang ngebuat Gorilla Glass. Katanya ini kaca yang bisa 4 kali lipat lebih tahan kalau kita jatuhin. Istilah kacanya ini yaitu ceramic seal. Buat ukurannya sendiri, iPhone 12 ini tetap sama dengan iPhone 11 yang reguler, sama-sama 6,1 inci. Tapi, Apple ngeklaim kalau dimensi iPhone 12 ini bisa lebih minimalis dari iPhone 11 kemarin. 11% lebih tipis, 15% lebih kecil, dan 16% lebih ringan. Kok bisa ya? Ukuran layar sama, tapi lebih kecil 15%. Apakah bezelnya yang udah dibuat tipis atau gimana ya? Saya juga belum lihat aslinya, kalau dari gambar ini belum bisa kita lihat secara dengan jelas. Lanjut, untuk pilihan warnanya, iPhone 12 ini ada 5 varian. Ada biru, hijau, merah, putih, dan hitam. Nggak ada ungu atau kuning. Sementara untuk kameranya sendiri juga masih sama dengan iPhone 11 kemarin. Ada 2 kamera, lensa ultrawide sama wide. Tapi Apple ngeklaim kamera utamanya ini 27% performance-nya lebih bagus kalau di kondisi low light dibanding dengan iPhone 11 kemarin. Next, Apple juga melengkapi iPhone 12 ini dengan chipset A14 atau A14 Bionic yang merupakan chipset paling baru dan paling kencang dari Apple, di mana fabrikasinya itu hanya 5 nanometer doang dong. Ini merupakan chipset paling kecil dari semua chipset HP yang ada. Nah, ini mungkin yang jadi penasaran dari kalian, buat harganya sendiri dengan segala upgrade-nya yang didapatkan pada iPhone 12 ini, yaitu mulai dari $699 atau sekitar 12 juta rupiah. Cuman, ada kabar buruknya buat kalian yang mau beli iPhone 12 ini. Jangan kaget kalau boxnya nanti yang kalian terima itu jauh lebih tipis dibandingkan dengan iPhone sebelumnya. Karena pada iPhone 12 ini kita nggak bakalan lagi ngedapetin kepala charger dan earpods. Kalau nggak ada earpods oke lah ya. Tapi kalau nggak ada kepala charger, cuma dikasih kabelnya doang, itu kedengerannya aneh nggak sih? Apple bilang itu demi ngurangin sampah elektronik dan sekalian buat ngurangi emisi karbon juga, buat ngirim-ngirim kotak iPhone. Jadi pengirimannya itu bisa muatnya banyak. Kalau dengernya gitu sih masuk akal. Tapi kalau kita lihat kabel yang dikasih Apple dalam paket penjualannya ini, yaitu kabel yang bertipe Type-C to Lightning. Rasanya agak aneh sih, kenapa bukan yang tipe Type-A to Lightning yang kayak biasa iPhone sebelumnya. Karena kalau kabel Type-A to Lightning orang-orang pasti udah banyak yang ada dan nggak usah beli lagi. Tapi kalau yang Type-C to Lightning rasanya sangat jarang banget masih orang yang mempunyainya. Ujung-ujungnya harus beli lagi dan nambah duit lagi. Jadi kayak kurang efisien aja dari goals yang ingin dibuat Apple ini. Entahlah ya, mungkin kita dipaksa Apple untuk mempunyai satu charger yang Type-C punya.
karena itu kayak ke depannya semuanya bakalan pakai Type-C. Atau sebenarnya kita lagi dipaksa untuk terbiasa dengan teknologi baru dari mereka di iPhone 12 ini, yaitu MagSafe, yang terletak di bagian belakang iPhone. MagSafe itu sendiri merupakan sistem kayak magnet yang bisa kita gunain untuk nyantolin berbagai aksesoris, kayak dompet, casing, atau yang paling berguna banget itu wireless charger. Di App Store Singapura sendiri udah ngejual wireless chargers. Harganya itu sekitar Rp600.000. Aksesoris lain juga udah ada banyak yang dijual di sana. Ini kayaknya sih tanda-tanda kalau iPhone kedepannya bakalan nggak ada port lagi. Kalau dulu kan udah ngilangi port untuk AirPods, dan sekarang nggak menutup kemungkinan 2 atau 3 tahun ke depan Apple bakalan ngilangi port untuk charger ini sendiri. Jadi masa depan itu semuanya bakalan serba wireless deh kayaknya. Oke, selanjutnya kita ke varian yang nggak biasanya Apple luncurin, yaitu iPhone 12 mini. Dia punya semua teknologi yang iPhone 12 miliki, kayak chipset yang kenceng, layar OLED, kaca ceramic seal, dan lain-lain. Tapi dibungkusnya itu di dalam layar 5,4 inci. Beda sekitar 0,7 inci dengan iPhone 12. Apple juga ngeklaim kalau ukuran iPhone 12 mini ini lebih kecil dan lebih ringan daripada iPhone 8. Nah, dari sini timbul pertanyaan, bagaimana dengan baterainya? Kalau lebih kecil dan lebih ringan sih mungkin sebagian orang suka, tapi kalau baterainya juga dikecilin, mungkin itu yang akan ngebuat orang berpikir 2 kali untuk beli iPhone 12 mini ini. Oke, sekarang kita bahas soal iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Harga dari iPhone 12 Pro lebih tinggi sekitar $200 dari iPhone 12 biasa. Itu mulai dari $999. Sekitar 15 juta. Tapi memori internalnya itu yang kita dapetin minimalnya udah mulai dari 128 GB, nggak ada lagi yang 64 GB. Sedangkan kalau iPhone 12 Pro Max itu mulai dari $1.099 atau sekitar 16 juta rupiah. Beda versi Pro sama dengan yang reguler itu nggak banyak sih. Yang pertama itu dari bahan body frame-nya. Kalau iPhone 12 reguler tadi dia pakai aluminium, sedangkan pada iPhone 12 Pro Max ini dia pakai stainless steel. Tapi di sini stainless steelnya bukan yang kaleng-kaleng ya. Di sini kesan stainlessnya itu mewah dan berkilau. Kaca pada bagian belakangnya juga kata Apple melewati proses yang agak beda dengan yang dipasang pada iPhone 12. Kalau depannya sih sama pakai ceramic seal juga yang tadi. Terus perbedaan selanjutnya yaitu pilihan warna yang lebih sedikit. Tapi namanya itu lebih heboh, antara lain Elegant Silver, Race Deep Graphite, Stunning Gold, Pacific Blue. Harus ada embel-embelnya kayak gitu. Ya, bebas lah ya itu. Perbedaan selanjutnya yaitu ada tambahan kamera telenya dengan resolusi 12 megapiksel dan optical zoom-nya 2,5 kali. Terus juga dilengkapi dengan LiDAR yang kemarin udah dikenalin pada iPad Pro, sekarang udah ada di iPhone. Apple bilang kalau LiDAR ini sangat ngebantu banget saat kamera pada kondisi low light. Dan perbedaan yang terakhir yaitu ukuran layarnya yang bisa digedein sekitar 0,2 inci. Well, itu aja perbedaannya antara iPhone 12 dan versi Pro-nya. Yang bikin beda tadi yaitu bahannya yang lebih mewah, terus warnanya, terus ada kamera telenya, dan layarnya juga lebih gede. Nggak ada teknologi khusus yang ditanam pada versi Pro ini. Oke, kesimpulannya untuk iPhone 12 mini tadi itu ukurannya yang lebih kecil dari iPhone 12 yang reguler, namun dia mempunyai semua teknologi yang ada pada iPhone 12 reguler. Sedangkan iPhone 12 Pro Max itu dia mempunyai layar yang lebih besar dan juga dibalut dengan bahan yang terlihat mewah dibanding dengan iPhone 12 yang reguler. Ya entahlah ya, nambah sekitar $200 untuk upgrade ke iPhone 12 Pro Max itu apakah worth it atau enggak? Itu kembali lagi ke pilihan kalian masing-masing. Oke, cukup sekian video kali ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!